Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 1245 SMA Negeri 2 Siak Hulu akan menampilkan sedikit materi tentang rangkaian arus listrik searah yang akan ditampilkan oleh Revianita Intihadi dan Eki Aprilianti. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Revianita Intihadi sebagai mentor 1, Eki Aprilianti sebagai mentor 2, Waldani Ramadan sebagai editor, Rica Eka Putri sebagai audiens, Anissa Preseha sebagai audiens, dan saya sendiri Marta Sarah Pasaribu sebagai MC. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Pada rangkaian arus arah, kita akan mempelajari arus listrik, hukum ohm dan hambatan listrik, rangkaian listrik sederhana, dan energi listrik serta daya listrik. Pada rangkaian arus arah, kita akan mempelajari arus listrik, hukum ohm dan hambatan listrik, rangkaian listrik sederhana, energi listrik, dan daya listrik. Yang pertama, arus listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Pada arus listrik ini, terdapat rumus I sama dengan Q per T, atau I sama dengan V per R. I merupakan kuat arus dengan satuan A atau ampere. Q merupakan muatan dengan satuan coulomb. T adalah waktu dengan satuan sekon. I untuk yang ini sama, yaitu kuat arus satuan ampere. V merupakan tegangan, satuannya adalah volt. Dan R merupakan hambatan dengan satuan ohm. Lambangnya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah muatan mengalir pada rangkaian sebesar Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Selanjutnya, yang dihubungkan dengan hambatan atau R sama dengan 3 ohm. Lalu selanjutnya, dan tegangannya 12 atau V sama dengan 12 volt. Yang kita cari, sebelumnya saya akan memberitahukan bagaimana bentuk rangkaiannya jika yang diketahui seperti ini. Bentuk rangkaiannya itu akan seperti ini. Nah, ini bagian ini itu V. V-nya itu tadi 12. Bagian ini itu R. R-nya 3. Nah, yang Q itu diketahui 3,2 kali 10 pangkat min 19. Yang ditanya, yang akan kita cari di sini adalah yang pertama ditanya itu I atau kuat arus. Nah, rumus dari I adalah V per R. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Kita masukkan nilai V-nya itu 12 per 3. Nah, ini hasilnya adalah 4 dan satuannya ampere. Yang ditanya kedua itu adalah N. Apa N? Itu adalah jumlah muatan. N itu rumusnya Q per QC. QE. Nilai Q 3,2 kali 10 pangkat min 19 C. Per QE-nya itu tadi sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini merupakan ketetapan. Jadi hasil pembagian dari ini adalah 2 muatan. 2 muatannya adalah 2. Yang ketiga itu adalah T-nya. Bagaimana mencari rumus T? Kita ketahui rumus I itu sama dengan Q per T. Nah, untuk mencari T sama dengan Q per I. Nilai Q itu tadi 2 dan nilai I adalah 4. Jadi 2 per 4 sama dengan 0,5 sekon. Jadi waktunya adalah 0,5 sekon. Baiklah, setelah mempelajari mengenai arus listrik,
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1826. Dia menemukan bahwa pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangannya. Sifat inilah yang disebut sebagai hukum Ohm. Perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik tersebut dinamakan hambatan listrik. Jadi, secara sistematis, hambatan listrik dapat diperoleh melalui persamaan. Persamaannya yaitu R sama dengan V per I. Atau, apabila ditanya V, maka V sama dengan I dikali R. Dengan keterangan R sama dengan hambatan listrik dengan lambang seperti tapal kuda ya. V yaitu beda potensial atau disebut juga tegangan listrik. Dengan satuannya adalah V atau volt. Selanjutnya I yaitu kuat arus listrik. Dengan satuan A atau ampere. Berdasarkan hukum Ohm, kita dapat mengetahui bahwa jika sebuah lampu pijar atau sebatang kawat memiliki hambatan R diberi tegangan V, arus listrik yang akan mengalir melalui filamennya adalah I sama dengan V per R. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Di dalam rangkaian listrik sederhana, itu berlaku hukum satu Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, contoh percabangan aliran listrik itu seperti ini. Nah, jadi kita buat di sini yang masuk dan ini yang keluar. Tadi dikatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Nah, kita buat di sini I1, ini I2, begitu seterusnya ini I3, ini I4, dan yang ini I5. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa arus yang memiliki titik cabang P adalah 1 dan 2, sedangkan arus yang keluar dari titik cabang P adalah yang I3, I4, dan I5. Selanjutnya, tadi dikatakan yang masuk sama dengan yang keluar, arus yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi dapat dituliskan bahwa I1 ditambah I2 itu sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Bisa dipahami bahwa I1 dan I2 ini itu yang masuk, dan I3, 4, dan 5 itu yang keluar dari titik P. Setelah membahas hukum 1 Kirchhoff, selanjutnya kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff. Dasar dari hukum 2 Kirchhoff adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam sebuah rangkaian tertutup. Menurut hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik, sumber tegangan, dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Secara sistematis, hukum 2 Kirchhoff dirumuskan dengan persamaan. Nah, persamaannya yaitu sigma epsilon ditambah dengan sigma V sama dengan 0. Sigma epsilon ini adalah sumber tegangan atau ini adalah sumber tegangan. Dan sigma V itu sama dengan beda potensial.
untuk memecahkan masalah dari hukum 2 Kirchhoff, maka pertama kita harus menentukan arah loop. Yang kedua, menentukan arah arus. Yang ketiga, berjalan berdasarkan arah loop. Yang keempat, apabila bertemu dengan baterai yang memiliki kutub positif, maka GGL-nya positif. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, yang kelima, nilai arus listrik atau I itu akan bernilai positif jika searah dengan arah loop. Atau sebaliknya. Baiklah, kali ini saya memiliki satu soal mengenai hukum 2 Kirchhoff. Di sini terdapat sebuah rangkaian. Nah, yang ditanya dari rangkaian ini adalah kuat arus rangkaian. Sebelumnya, rumus yang sudah kita bahas tadi adalah sigma epsilon ditambah dengan sigma V sama dengan 0. Nah, untuk sigma jumlah dari beda potensial itu terdiri di dalamnya adalah sigma I dikali R, yaitu kuat arus dikali dengan hambatan. Selanjutnya, untuk jumlah dari sumber tegangan itu kita ambil dari 8 volt, 16, 10, dan 2. Kita masukkan, yang pertama itu adalah 8, yang kedua adalah 16, yang ketiga itu adalah 10. Mengapa 10 ini menjadi min? Karena jika arus yang masuk itu dengan tegangan kutub pertamanya adalah positif, maka beda potensial ini, maksud saya sumber tegangannya akan bernilai positif juga. Tetapi jika kuat arus yang masuk melewati sumber tegangan yang memiliki kutub negatif, maka nilai sumber tegangan tersebut menjadi negatif. Dan di sini pertama kali masuk kuat arusnya melewati sumber tegangan yang bernilai positif, ya, menjadi 8 ditambah 16 karena dia terus masuk menuju yang positif dulu. Kemudian arusnya menjalar ke yang 10. Nah, di 10 ini kita melihat bahwa dia akan melewati kutub negatif, sehingga 10 ini menjadi bernilai negatif. Selanjutnya dia akan terus mengalir hingga ke yang 2 volt. Yang 2 volt ini dia memiliki kutub yang negatif, melewati kutub negatif, sehingga nilainya adalah min 2. Dan kita tambah dengan jumlah arus dikali dengan hambatan. Kita yang di sini adalah ditanya kuat arus. Jadi kuat arus dikali dengan 12. 12 ini datang dari jumlah hambatan yang pertama ditambah kedua, ketiga, dan keempat. Jumlah hambatan yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 4, 2 ditambah 4, 6. Selanjutnya ditambah dengan 3, 9,
dan ditambah dengan 3 lagi yaitu 12. Nah, setelah semua angkanya sudah dapat, baru 8 ditambah 16 dikurang 10 dikurang 2 menjadi 12. Kemudian ditambah dengan I dikali 12 karena I yang ditanya. Kemudian 12 sama dengan min 12I. Kenapa min 12I? Karena sebelumnya di sini 12 ditambah I ditambah dikali 12 sama dengan 0. Nah, I kali 12 ini kita pindah ruaskan menjadi min 12I. Dan I sama dengan 1. Kenapa I sama dengan 1? Karena min 12 per 12 sama dengan min 1 maksudnya. Setelah kita mempelajari hukum 2 Kirchhoff, selanjutnya kita akan mempelajari rangkaian hambatan listrik. Yang pertama adalah rangkaian hambatan secara seri. Susunan seri bertujuan memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Pada rangkaian hambatan seri, kuat arus yang melalui setiap hambatan adalah sama. Sehingga kuat arus listrik 1 sama dengan arus listrik 2 sama dengan arus listrik 3 sama dengan jumlah keseluruhan arus listrik. Nah, untuk mencari hambatan dari listrik tersebut, kita menggunakan rumus RS sama dengan, RS ini adalah hambatan seri. Karena sekarang kita sedang mempelajari mengenai hambatan secara seri. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Rn ini berapa R yang ditanya selanjutnya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rumus umum dari rangkaian hambatan listrik ini adalah I sama dengan V per R. Jadi, jika kita ingin mencari RS, maka kita harus menggunakan rumus ini. Begitupun jika ingin mencari kuat arus. Nah, selanjutnya jika ingin mencari tegangan seri, itu rumusnya adalah V1 sama ditambah V2. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh soal dari rangkaian seri. Saya akan membuatkan sebuah rangkaian listrik. Seperti ini ya. Di sini saya akan memberi tegangannya sebesar 12 volt. Dan hambatannya adalah 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Yang ditanya adalah RS, I1, I2, dan I3. Kemudian yang ditanya selanjutnya adalah jumlah tegangan serinya. Nah, kita bahas yang pertama. Untuk mencari RS, rumusnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Di sini, ini adalah R. Ini merupakan hambatannya. Jadi, R1-nya kita masukkan 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Jangan lupa ya satuannya, yaitu ohm. Yang kedua, yaitu kita akan mencari I1, I2, dan I3. Nah, untuk mencari I1, 2, dan 3, kita mencarinya dengan rumus umum, yaitu I sama dengan V per R. Di sini kita sudah mengetahui bahwa tegangannya adalah 12 volt. Kita masukin ya, 12 per R-nya, jumlah R keseluruhan adalah 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Dengan satuannya ampere. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jumlah
arus listrik seluruhnya sama dengan jumlah arus listrik 1, 2, dan 3. Jadi, jumlah kuat arus yang pertama sama dengan arus kedua sama dengan arus ketiga, itu sama dengan 1 ampere. Kemudian, yang C, kita akan mencari VS atau tegangan serinya. Untuk mencari tegangan seri, kita memakai rumus V sama dengan I 1 dikali R. Mengapa kita pakai rumus ini? Karena sebelumnya rumusnya adalah I sama dengan V per R. Jadi kita balik saja. V pindah ke sini, I dikali R. Menjadi V sama dengan I kali R. Nah, V dikali R, I1 dikali R1. I1 sama dengan 1 ampere. Karena kita ketahui I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 1. Dikali R-nya adalah R yang pertama. R pertama adalah 2. Berarti sama dengan 2 volt. Kemudian kita cari V2-nya. Ini V1 dan ini V2. Sama, masih menggunakan rumus yang tadi. Kita masukkan saja I2-nya adalah 1 dikali R2-nya 4. Berarti hasilnya adalah 4 volt. Kemudian V3 sama dengan I3-nya 1 dikali dengan R3-nya adalah 6, yaitu hasilnya adalah 6. Kemudian untuk mencari VS-nya itu kita jumlahkan V1, V2, dan V3. 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12 volt. Jadi tegangan serinya adalah 12 volt. Membahas rangkaian hambatan secara seri, sekarang kita akan membahas rangkaian hambatan secara paralel. Rangkaian paralel bertujuan memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Pada rangkaian paralel, beda potensial setiap hambatan adalah sama, yaitu dengan rumus V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan VP, yaitu beda potensial paralelnya. Nah, jika kita mencari hambatan dari rangkaian paralel, maka rumus yang digunakan adalah 1 per RP. RP ini hambatan paralel, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per selebihnya. Dan jika kita mencari kuat arus paralel, rangkaian paralel, maka rumusnya adalah IP sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I selanjutnya. Sekarang kita masuki contoh dari rangkaian hambatan paralel, yaitu saya memiliki sebuah gambar. Sini kita letak sebuah hambatan. Ada 2 hambatan. Dan ini sumber tegangannya. R1 kita beri nilai 2 ohm. R2 itu 6 ohm. P-nya beda potensial adalah 12 volt. Yang ditanya adalah yang pertama RP, yang kedua V1, V2, dan yang ketiga adalah I1 dan I2. Nah, kita masuki jawaban yang pertama, yaitu untuk mencari RP. Untuk mencari RP ini rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 sama 1 per
R2. Nah, 1 per R1-nya adalah berapa tadi? 2 ditambah R2-nya adalah 1 per 6. Jadi di sini kita samakan, penyebutnya adalah 6. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 2 dikali 3. Berarti ini 1 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 4 per 6. Sorry, ini ada yang salah. 1 per, ini belum RP. Untuk mencari RP-nya, RP itu sama dengan 6 per 4. Selanjutnya, untuk mencari yang B, yaitu V1 dan V2. Sudah diketahui bahwa V paralelnya adalah 12 volt. Jadi, dengan rumus yang tadi, V1 sama dengan V2 sama dengan V, P itu adalah 12 volt. Nah, yang ketiga, kita akan mencari I-nya, I1 dan I2. Untuk mencari I, rumus yang kita gunakan adalah I1 sama dengan V1 per R1. V1-nya adalah 12 per R1-nya adalah 2. Hasilnya adalah 6 ampere. Untuk I2 sama dengan V2 per R2. 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Nah, untuk mencari I totalnya, kita bisa menjumlahkan I1 ditambah I2. Hasilnya adalah 8 ampere. Itulah materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang energi listrik dan daya listrik. Yang pertama, itu kita masuk tentang energi listrik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk memindahkan sejumlah muatan melalui selisih potensial tertentu dibutuhkan sejumlah energi. Karena besar energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik adalah W sama dengan untuk memindahkan listrik tadi itu W sama dengan Q kali V. Itu ini bisa dipakai, dan I sama dengan Q per T ataupun ini. Maka ini tadi karena besar energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik adalah seperti ini, maka besar energi listrik dapat kita tuliskan sebagai W sama dengan V kali L kali T, atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau bisa juga W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, ketiga rumus ini bisa digunakan untuk memecahkan soal yang berkaitan dengan energi listrik. pembahasan tentang daya listrik. Daya itu didefinisikan sebagai dilambangkan dengan P. Energi itu dilambangkan dengan P. Untuk mencarinya, W itu tadi energi per T. Karena tadi apa? Daya merupakan energi yang digunakan dalam satu satuan waktu. Makanya rumusnya W sama dengan P sama dengan W per delta T. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.